Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safatasya Alisa, NIM 308125000092 dan saya biasanya dipanggil Lisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Mem Mega. Langsung saja soal nomor 1. Seberapa penting BIPA bagi Anda calon lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Sebagai calon lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, mempelajari BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing memiliki tingkatan urgensi yang tinggi karena beberapa alasan strategis. Nomor 1, perluasan peluang karir multitalenta. Lulusan tidak hanya terbatas menjadi guru bahasa Inggris bagi orang lokal, tetapi juga memiliki kompetensi lintas budaya untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Ini membuka peluang kerja di sekolah internasional, lembaga bahasa, kedutaan besar, atau korporasi multinasional. Penguat kompetensi cross-cultural understanding (CCU). Mengajar bahasa Inggris mengajarkan kita bagaimana memahami budaya barat atau asing. Sebaliknya, BIPA melatih kita sebagai mengemas dan memperkenalkan budaya serta nilai-nilai Indonesia kepada dunia luar menggunakan sudut pandang pedagogi yang terstruktur. Dukungan. Nomor 3, dukungan terhadap internasionalisasi bahasa Indonesia. Sebagai akademisi di bidang bahasa, peran aktif dalam BIPA merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah untuk menduniakan bahasa Indonesia. Poin utamanya, perluas karir global dan memahami lintas budaya. Sebagai lulusan pendidikan bahasa Inggris, kita seringkali hanya fokus untuk mengajar bahasa asing kepada orang lokal. Namun, mempelajari BIPA membuka peluang yang sebaliknya dan jauh lebih luas. Pertama, ini memberikan luaran karir ganda, double career path. Kita tidak hanya bisa mengajar TEFL atau TESOL, tetapi juga kompeten mengajar bahasa Indonesia untuk ekspatriat, mahasiswa asing, atau diplomat. Kedua, ini memperkuat kemampuan cross-cultural understanding kita, karena mengajar BIPA menuntut kita menjadi jembatan budaya yang memperkenalkan identitas Indonesia ke dunia internasional. Nomor 2. Apa manfaat Anda sebagai pengajar bahasa Inggris Apa manfaat Anda sebagai pengajar bahasa asing mempelajari BIPA? Mempelajari BIPA memberikan perspektif baru yang berharga bagi seorang pengajar bahasa asing. Dalam hal ini, bahasa Inggris ada komparasi linguistik, analisis kontrastif. Pengajar dapat membandingkan struktur sintaksis, fonologi, dan sematik antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pemahaman ini memudahkan guru dalam memprediksi interferensi bahasa, kesalahan berbahasa yang dilakukan siswa akibat pengaruh bahasa ibunya. Nomor 2, ada refleksi metodologi pengajaran. Guru dapat melihat proses pembelajaran bahasa dari sudut pandang terbalik, yaitu merasakan bagaimana sebuah bahasa dipelajari sebagai bahasa asing. Hal ini mengasah empati dan kreativitas guru dalam menyusun strategi materi yang adaptif. Nomor 3, ada fleksibilitas mengajar. Memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akuisisasi bahasa kedua yang diterapkan dalam BIPA, otomatis meningkatkan kualitas metodologi saat mengajar bahasa Inggris, TEFL atau TESOL. Poin utamanya, analisis kontrasif bahasa dan pahaman psikologi pembelajar bahasa kedua, L2. Narasi presentasinya ketika seseorang pengajar bahasa asing mempelajari BIPA. Manfaatkan terbesarnya adalah ia mampu melakukan analisis kontrasif. Artinya, kita bisa membandingkan di mana letak kesulitan struktural antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bahasa Inggris ada konsep tenses, sedangkan bahasa Indonesia menggunakan aspek waktu, keterangan waktu. Dalam memahami BIPA, kita dapat menjadi lebih peka terhadap interferensi bahasa, kesalahan siswa akibat pengaruh bahasa ibunya, dan bisa merancang metode mengajar yang lebih berempati secara efektif. Nomor 3, untuk menjadi pengajar BIPA ada hal-hal yang perlu disiapkan. Apa saja sih yang perlu disiapkan?
Nomor pertama ada kompetensi kebahasaan dan linguistik. Terus ada wawasan budaya, cultural awareness. Ada keterampilan bahasa asing pendukung, perangkat pembelajaran BIPA, sikap dan mental. Untuk mengajar BIPA yang siap terjun ke lapangan, ada 4 aspek tersebut. Nah, untuk kompensasi bahasa linguistik, saya harus menguasai tata bahasa Indonesia yang baku serta EYD dan KBBI, bukan sekedar tahu bahasa atau percakapan sehari-hari. Wawasan budaya, mengajar bahasa adalah mengajar budaya. Saya harus mempersiapkan wawasan tentang adat, tradisi, dan sosiologi Indonesia untuk mengajarkan budaya tersebut. Keterangan bahasa asing atau pendukung, menyiapkan RPP, media interaktif, dan materi yang disesuaikan dengan level kemahiran siswa, ya, seperti itu. Itu untuk perangkat pembelajaran BIPA itu kita harus menyiapkan RPP tersebut. Tapi kalau untuk keterampilan bahasa asing, kita harus menguasai bahasa pengantar seperti bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kita harus mengetahui bahasa Inggris dengan benar, seperti itu sebelum kita mengajarkan tentang BIPA. Sikap mental adaptif dan komunikatif. Kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki dari prodi ini akan menjadi modal awal yang sangat krusial sebagai bahasa pengantar bagi siswa asing tingkat dasar. Gitu. Next ada nomor 4, mengapa seorang guru BIPA dihadapkan pada keharusan untuk menggunakan metode pembelajaran? Apakah Anda siap untuk senantiasa menggunakannya di setiap pertemuan? Menurut saya iya, wajib, karena karakteristik pembelajarannya berbeda. Jadi setiap pengajar itu ada perbedaan. Karena pembelajar BIPA itu sangat heterogen. Motivasi mereka belajar beda-beda. Ada yang untuk bekerja, kuliah, atau sekedar wisata. Metode pembelajaran bertindak sebagai kerangka kerja ilmiah agar kelas berjalan efektif, terukur, dan tidak monoton. Mengenai kesiapan, saya menyatakan siap untuk senantiasa menggunakan metode di setiap pertemuan. Namun, catatan pentingnya, penerapan ini harus bersifat fleksibel dan elektik. Seorang guru tidak boleh kaku pada satu metode saja. Jika hari ini siswa terlihat jenuh, guru harus siap beralih ke metode yang lebih komunikatif atau berbasis pemain. Jadi kuncinya adalah konsisten menggunakan metode tapi adaptif dalam pemilihannya, seperti itu. Nah, kesiapan juga perlu ya untuk mengajar setiap metode, karena metode-metode itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Segitu saja presentasi dari saya. Saya minta maaf jika saya memiliki banyak kesalahan. Sebelum saya tutup pembelajaran tentang BIPA, saya ucapkan terima kasih dan maaf untuk segala hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.